Saksikan wahai malaikat, mulai dari ini siapa saja yang ada di Arafah semua dosanya ini saya ampuni, kata Allah bersaksi di hadapan malaikat. Maka ini dikatakan masabah, kembali nol, kembali bersih. Maka seringkali ulama mengatakan kalau ada orang datang haji, janganlah kamu minta doa setelah orang itu masuk di dalam rumah. Mintalah sebelum masuk di rumah. Karena apa? Masih murni, belum ada kata-kata takabur, belum ada kata-kata menggunjing teman. Tapi kalau sudah masuk di rumah, beda. Mintalah saat datang, baru akan masuk di rumah, di stop dulu, berdoa dulu di sini. Itu yang paling mustajabah. Begitu sudah masuk di rumah, bagaimana kamu di sana? Oh, nah mulai takabur kan keluar. Wah, saya mah ngecup Hajar Aswad aja 3 kali. Teman kita itu tidur saja. Ini dalam Al-Quran dikatakan la yuhibbullahu jahra bil qaul illa man zulim. Allah tidak senang melihat orang baru datang haji menggunjing temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ka'bata mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma taqat illa wa farrajaha Allah. Al-qail al-hajju ila al-hajji kafaratun lima bainahuma wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibba'ihi wa asba'i min yawmi hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'd. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak JM RU 6 Balongan, alhimus siha wal quwwah wal amanah. Yang saya hormati Ketua Umum SPPBB Pekerja Pertamina atau yang mewakili. Yang saya hormati tim manajemen RU 6 Balongan, yang saya hormati Ketua BDI, yang saya hormati wabil khusus jamaah calon haji pemberangkatan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga apa yang diharapkan menjadi jamaah hujjah yang makbul dan mabrur akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat Ka'bah itu dijadikan mathabah? Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa idz ja'alnal baita mathabah. Wa idz ja'alna, kalau waktu Allah menjadikan. Namun kalau kita teliti di dalam ilmu tafsir di mana Al-Quran memakai kata-kata ja'ala, pasti di situ ada makhluk lain yang ikut menciptakan kekuasaan Allah itu. Itu namanya ja'ala. Kalau Allah menciptakan makhluk itu dengan kekuasaannya sendiri, pasti lafadznya lafal khalaqa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idz ja'alnal bait. Kalau waktu Allah menjadikan bait. Bait itu adalah tempat ibadah. Seperti masjid ini dikatakan baitullah, al-masajidu buyutullah. Al-Ka'bah itu adalah baitullah. Rumah tidak bisa dikatakan bait, harus dikatakan maskan. Dijadikan apa Ka'batullah itu? Mathabah. Mathabah itu dalam
ulama-ulama tafsir mempunyai dua pengertian. Masabah, orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, Allah akan bersaksi di hadapan malaikat, wahai malaikat, orang-orang yang wukuf di Arafah ini semua dosa-dosanya akan saya kembalikan bagi anak yang baru lahir. Ini masabah namanya, dikembalikan. Manusia lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, bersih. Kapan bersih lagi manusia ini? Kalau waktu menunaikan ibadah haji. Karena dalam hadisnya, innallaha yatabahi bihimul malaikah. Allah berbangga di hadapan malaikat dengan mengatakan, ya malaikati ja'u mim makanin ba'id. Lihatlah wahai malaikat, orang yang berkumpul di Arafah ini datang dari negara jauh. Sawwa zubbara, di mana pakaiannya kotor, rambutnya tidak terurai rapi, semuanya ini mengharap ampunanku. Isyhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikat, mulai dari ini siapa saja yang ada di Arafah semua dosanya ini saya ampuni, kata Allah bersaksi di hadapan malaikat. Maka ini dikatakan masabah, kembali nol, kembali bersih. Maka seringkali ulama mengatakan, kalau ada orang datang haji, janganlah kamu minta doa setelah orang itu masuk di dalam rumah. Mintalah sebelum masuk di rumah. Karena apa? Masih murni. Belum ada kata-kata takabur, belum ada kata-kata menggunjing teman. Tapi kalau sudah masuk di rumah, beda. Mintalah saat datang, baru akan masuk di rumah, di stop dulu, berdoa dulu di sini. Itu yang paling mustajabah. Begitu sudah masuk di rumah, bagaimana kamu di sana? Oh, nah mulai takabur kan keluar. Wah, saya mah ngecup Hajar Aswad aja 3 kali. Teman kita itu tidur saja. Ini dalam Al-Quran dikatakan, la yuhibbullahu hul jahra bil qaul illa man zulim. Allah tidak senang melihat orang baru datang haji menggunjing temannya. Ini kalau datang haji ditanya gimana? Alhamdulillah saya sehat wal afiyah. Di sana saya bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Doakan ya, mudah-mudahan haji saya diterima, haji saya mabrur. Cukup begitu saja. Jangan menggunjing orang. Ini semua tidak pandang yang masuk kloter berapa. Semua harusnya orang menjadi haji itu seperti itu. Kemudian yang kedua, wa idz ja'alnal baita matsabatan linnas, tempat kembali bagi manusia. Ada lagi ahli tafsirnya mengatakan, orang yang pernah menginjak Ka'bah itu pasti ingin kembali lagi menginjak lagi. Ini benar, Pak. Orang yang sudah haji, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada keinginan berangkat lagi ke sana, baik umroh maupun haji. Namun karena sekarang sudah diatur perpindahan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini, ada beberapa aturan. Yang pertama, orang yang sudah menunaikan ibadah haji boleh daftar 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, apabila sebelum berangkat itu mempunyai 2 porsi. Yang pertama dilakukan tahun ini 2026, kemudian tahun 2030 itu bisa berangkat lagi, maka itu tidak akan bisa berangkat. Dari berangkat pertama ke kedua ini harus ada jenjang waktu 18 tahun. Walaupun porsinya itu masuk, tetap itu tidak bisa berangkat. Tahun ini jamaah kami yang tergabung di kloter 01 itu ada 2 orang yang terjegal. Namun undang-undang itu belum dilakukan, belum dilakukan pada tahun ini, yang pada akhirnya saya usulkan ke Bandung. Alhamdulillah bisa berangkat. Mulai tahun depan itu sudah baku peraturan itu. Betapa susahnya sekarang orang menunaikan ibadah haji. Maka Bapak dan Ibu yang tahun ini saya ucapkan selamat. Bapak akan kembali, bersenanglah, bermanja-manjalah dengan Allah di sana. Jangan bosan datang ke masjid, memandang Ka'bah. Karena apa? Memandang Ka'bah itu sudah 20 rahmat, Pak. Orang yang melaksanakan sholat itu sudah mendapatkan 40 rahmat. Apabila Bapak melaksanakan tawaf itu mendapat 60 rahmat.
Apabila ingin mendapatkan 120 rahmat, laksanakan tawaf. Karena tawaf itu pasti sholat di belakang makam Ibrahim. Orang sholat itu pasti memandang Ka'bah. 120 rahmat akan dicapai. Kemudian yang ketiga, wa amna. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, Allah akan menjamin menjadi aminan. Aminan, ada yang mengatakan mutmainan, tenang jiwanya. Apalagi di Ka'bah, Pak, yang begitu magnetnya itu sangat besar. Jangan jauh-jauh, Bapak masuk aja ke Masjid Sabilul Muttaqin, itu magnetnya sudah ada. Ketenangan sudah ketemu, Pak. So, seberapa penatnya pekerjaan kita yang dihadapi, masuklah ke masjid, hilang, Pak, tenang. Ada ketenangan jiwa. Buktinya kalau masuk ke masjid mudah ngantuk. Tanda-tanda ngantuk itulah ada ketenangan jiwa. Karena apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya tempat zikir kepada Allah itu akan menjadikan ketenangan jiwa. Jadi orang kalau menjadi pemimpin sering-seringlah masuk ke masjid, Pak. Insya Allah ada ketenangan jiwa. Tanda-tandanya orang tidak tenang itu kalau tidur tangannya di atas jidat di sini, Pak. Ini tandanya tidak tenang. Brok sono, brok sini, udah nggak ikut, nggak akan tenang. Kalau orang tenang nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Plus. Maka kadang-kadang orang kaya tuh kadang-kadang iri dengan tukang beca. Tukang beca dapat 50.000 aja udah bisa tidur di beca. Kita yang mendapatkan ratusan ribu nggak bisa tidur. Inilah ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke Baitullah, dijamin hatinya itu akan tumaknina, hatinya akan tenang. Ada yang mengatakan aminan itu maknanya makmanan. Barang siapa yang masuk ke tanah suci, jadilah orang yang bisa mengamankan diri. Dikira di Ka'bah tuh nggak ada copet. Banyak, Pak. Malah kalah copet Indonesia. Di sana copetnya udah haji, Pak. Ya, udah haji. Dikira saat tawaf itu nggak ada orang yang usil. Banyak. Buktinya jamaah kita banyak yang hilang. Maka jadilah makmanan. Wa man dakhalahu kana amina. Ai makmanan. Jadilah bisa menjaga diri kita. Kalau banyak orang berjubel, janganlah masuk. Ini tidak makman, berarti ini tidak aman. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Cuma apa yang tadi disampaikan oleh Pak JM benar, Pak. Orang haji itu harus sabar. Saya sering kali, Pak, orangnya kecil tapi pengen orang Arab ini bisa mendahulukan saya. Biasanya di toilet-toilet Mekah itu saya ikut antri, antriannya udah 10. Saya pegang perut pura-puranya, naik turun. Kata yang di depan, Muhammad, inta ta'ban? Naam ya Syekh, ana ta'ban katsir. Apakah sudah sakit perutnya? Iya, kata saya udah mules sekali. Gidam, sini depan. Dalam hati saya, Arab kena tiba bodoh. Saya belum seberapa mules gitu. Begitu sampai di depan saya masuk. Nah, ini toleransi di sana ada di situ, Pak. Tapi coba nanti di Mina. Di Mina itu yang ngantri orang Indonesia semua. Begitu bener mules, Pak. Saya tuh udah nggak tahan sekali. Yang di depan ngomong, Pak, udah sakit tak perutnya? Iya, Pak, udah kebelet nih. Sama, Pak. Masya Allah. Ini harus ditanamkan sabar. Maka kalau saya seringkali menjelaskan, haji ini akan menyampurnakan rukun Islam yang 4. Karena apa? Pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa. Ini adanya di haji, Pak. Adanya di haji. Ini calon-calon jamaah haji ini harus menghayati 4 ini. Syahadat. Kenapa? Orang berangkat haji tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak. Pertama sumpah, labbaik la syarikalak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Saya tidak akan musyrik ya Allah. Ini syahadat, tidak akan musyrik. Diucapkan lagi, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian dan ucapan yang baik untukmu ya Allah, saya tidak musyrik. Maka nanti bapak dan ibu sesudah masuk di garis tanah haram, ada malaikat yang menyambut. Labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat, labbaik wa sadaik. Bahagialah kamu datang memenuhi panggilan Allah. Kamu bahagia, kamu bahagia. Inilah yang diharapkan menjadi tamu yang sudah ditunggu di sananya. Karena apa? Sebelum berangkat sudah niatnya diluruskan, sudah taubat dulu. Mohon maaf Pak, saya waktu berangkat haji pertama datang ke kiai saya, Kiai, insya Allah tahun ini saya mau ikhram. Kamu akan menjadi muhrim dengan siapa? Dengan istri saya Kiai. Saya pesan ya, sebelum berangkat kamu 3 hari sebelum berangkat, kalau jam 2 malam bangun, mandi. Mandinya namanya mandi taubat. Saya turuti Pak, mandi taubat setiap jam 2, 3 hari sebelum berangkat. Kemudian sholat taubat, bacalah istighfar, jangan banyak-banyak, 100 kali dengan mengakui kesalahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya banyak sholat yang waktunya itu tidak di awal, selalu diakhirkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya belum bisa mendidik anak, ya astagfirullah. Akui semuanya 3 hari itu. Kata kiai saya, insya Allah sampai di sana kamu tidak akan kena batuk. Bener Pak, waktu haji pertama saya nggak batuk. Walaupun ada istilah guyonan di sana, yang nggak batuk tuh katanya cuma 2, tiang listrik be karo onta. Ya, sing beli kena batuk kabeh mah ya batuk lah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Saya ambil intisarinya haji saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-7 Rasulullah melaksanakan umrah qadha sampai kurang lebih 50 km dari Masjid Dzul Khulaifah, dari Bir Ali atau Abyar Ali atau yang satunya dinamakan Wadi Syajarah, berjalan Rasulullah memutar ke belakang melihat keutuhan rombongan. Ternyata sudah banyak sahabat yang jalannya udah pincang-pincang. Rasulullah bertanya, kenapa kamu jalannya sudah kendor begini? Akhirnya para sahabat menjawab, ya Rasulullah, begitu girangnya saya itu mendengar bahwa Rasulullah tahun ini akan melaksanakan haji umrah qadha, maka saya lupa ya Rasulullah, tidak bawa bekal apa-apa. Jadi saya ini lapar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang membawa onta agar diperah susunya untuk diminumkan. Tetapi sebelumnya itu didoai dulu oleh Rasulullah agar minumnya sedikit tapi kenyang. Kemudian turunlah ayat pas kejadian itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wahai para jamaah, berbekallah dengan makanan yang menguatkan. Mohon maaf, banyak yang mengartikan takwa pertama itu dikira imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan tafsirnya. At-taqwa al-qawiyyu 'alal abdan, makanan yang menguatkan badan. Jamaah di sana dikasih makan 3 kali. Kita nggak usah bawa beras. Kalau menurut ahli tafsir ini, janganlah kamu tidak berbekal. Karena apa? Beras itu makanan yang menjadikan kita kuat. Bawalah untuk syarat, walaupun segenggam. Nanti sampai di sana untuk apa? Untuk makanan burung dara. Karena ayat Al-Qur'annya mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah makanan yang memberikan kuat badan kita.
Kita makannya apa? Bukan roti, bukan gandum, beras. Bawalah beras. Walaupun segenggam. Itu syarat namanya. Nanti sampai di sana banyak burung dara, kasihkan aja burung dara. Nah, hadirin sekalian Pak JM yang saya hormati, mohon maaf. Saya tuh baru datang dari Bongas sebenarnya. Maklum Pak JM lagi laris lagi Pak JM. Sehari itu bisa 3 kali ceramah. Jadi mondar-mandir. Saya baru diingatkan oleh anak saya, Pak, punya ceramah habis isya. Di mana lagi kata saya, di jadwal saya nggak ada. Ada katanya di Masjid Sabilul Muttaqin, pelepasan jamaah pekerja RU6. Innalillahi. Jadi mohon maaf Pak Haji Surur, saya terus terang aja nggak ngerasa, langsung pakai baju berangkat ke sini. Makanya agak terlambat, mohon maaf. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah calon haji, saya seringkali membekali kepada jamaah, tolong kalau mau keluar dari rumah, ikutilah Rasulullah. Pertama, sholatlah sunnah safar terlebih dahulu. Kalau untuk kloter 1 ini berangkatnya, insya Allah dilepas oleh PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji daerah, itu kurang lebih jam 8. Jadi kalau berangkat dari dari komplek BP ini jam 7, insya Allah masih kekejar, masih bisa. Laksanakan sholat sunnah safar dulu, di mana di rumahnya masing-masing. Sholat sunnah safar itu sama yang dibaca kul ya kulhu. Kemudian kalau waktu tahiyat kakinya ini belum robah, bacalah ayat kursi sekali. Ditambah lagi dengan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wal shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang menciptakan Baitullah, karena Bapak dan Ibu akan berangkat ke sana. Bacalah li'ila fi Quraisyin. Kemudian ditambah dengan surat Ikhlas. Apa fadilahnya? Kata Allah, siapa saja yang akan menunaikan ibadah haji walaupun dalam keadaan situasi yang kurang aman, apabila melaksanakan seperti ini, Allah akan menjamin bisa sampai rumah kembali. Maka laksanakanlah sunnah ini. Ya mudah-mudahan antara Iran dengan Israelnya ini nggak ada, apa sih kata orang Indramayu, nggak ada jarasan yang nyasar gitu ya. Lagi musimnya nyalain petasan di sana Pak. Masya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang nyasar. Saya berpikir, ya Allah, tapi saya ada Pak keyakinan tahun kemarin itu sama Pak. Saya pulang itu lagi begini, lagi rame-ramenya. Sampai di bandara itu saya disampaikan oleh kru pilot, kru pesawat, Bapak berdoa dulu Pak, karena kita ini akan melewati daerah-daerah yang sedang perang. Akhirnya saya berdoa, ya Allah salimna ma'al jamaah, ya Allah selamatkan saya dengan jamaah. Alhamdulillah nggak ada Pak petasan yang nyasar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini juga yang dikhawatirkan, mudah-mudahan semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat selamat, pulang selamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baru mungkin saya tidak panjang, titip yang terakhir. Haji itu, berangkat haji itu harapannya cuma 2, mendapat predikat hajinya. Yang pertama haji makbul, yang kedua haji mabrur. Tapi kadang-kadang saya tanya, apa Pak bedanya haji makbul dengan haji mabrur itu? Orang ini ikut-ikutan, definisinya belum tahu. Haji makbul itu orang menunaikan ibadah haji yang tidak disertai dengan 3 perbuatan: rofas, fusuk, jidal. Rofas, kata-kata kotor. Tadi Pak JM mengatakan, jaga mulut. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Andai kata kita tidak mampu mengucapkan omongan yang baik, diam lebih baik. Di sana udahlah diam aja, lebih baik istighfar, lebih baik baca Al-Qur'an. Jangan seperti di rumah. Ya Allah, zaman sekarang tuh iya, kadang-kadang jamaah haji itu mendahulukan selfie daripada rukunnya haji Pak. Begitu sampai Jamarot, selfie dulu, dikirim ke keluarganya. Ini kan nambah
Ria, tolong dijaga. Ya memang diabadikan monggo, tapi jangan di-share ke Facebook, ke Twitter, jangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya haji makbul itu haji yang tidak disertai dengan perbuatan rafas, omongan jorok, fusuk, berbuat dosa, jidal, berbantah-bantahan. Maka di sini dijaga. Biasanya mah berbantah-bantahan tuh apalagi dengan orang lain, Pak, dengan istri sendiri urusan. Gara-gara apa? Bu, pegang sendalnya ya Bu ya. Saya mau tawaf dulu sebentar. Tawaf, begitu habis tawaf keluar, Pak, mungkin karena munyer-munyer nyari jalan yang ada ibunya tuh nggak ketemu. Akhirnya keluar dari samping, dari jalan yang satunya. Udah marah-marah. Tuh kan, ibu mah suruh nunggu di sini, nggak ada. Padahal ibunya di sebelah masih nungguin aja pegang sendal. Mulai jadi rame, Pak. Masya Allah. Nah, hal ini harus dijaga. Kalau ingin hajinya makbul, jaga 3 hal ini. Rafas, fusuk, jidal. Faman hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini makbul. Mabrur, mana mabrur? Mabrur itu orang yang menunaikan ibadah haji, amal sebelum berangkat dengan amal sesudahnya lebih baik sesudah haji. Jadi kalau ada orang haji datang sampai di rumah amalnya lebih baik, itu mabrur. Sebelum haji orang ini biasa-biasa aja. Salam pulang, nggak pernah sholat qobliyah, dia nggak pernah witir. Begitu habis haji, masya Allah hebatnya. Habis sholat duduk dulu, wiridan, habis wiridan bangun lagi, sholat witir. Itu tanda-tandanya mabrur. Jadi haji mabrur itu dilihatnya setelah haji. Pulang sampai di rumah, alhamdulillah sosialnya meningkat, perbuatannya lebih meningkat, itu mabrur. Pulang haji ada organ naik joget bareng, itu belum mabrur. Gampang Pak ya, gampang itu. Berarti itu belum mabrur. Ingin mabrur, tingkatkan sosial kita, tingkatkan amal baik kita. Karena apa? Standarnya orang haji mabrur itu sebelum berangkat amalnya lebih baik setelah berangkat haji. Awas ini rada abot-abot ora, kata orang Indramayu. Abot Pak, bagaimana caranya setelah haji kita menjadi orang yang lebih baik, baik di dalam sosialnya maupun muamalahnya. Mudah-mudahan termasuk jamaah dari RU 6 semuanya makbul dan mabrur, dan doakan apa yang dipesankan. Memang iya, saya kasih tip kepada jamaah, di Ka'bah itu ada 2 Pak tempat mustajabah itu. Itu biasa saya kalau jamaah saya hilang, saya pasti ndangklok di situ. Di depan itu namanya multazam. Setelah multazam itu ada pintu. Itu dulu zamannya Rasulullah. Di belakangnya itu ada pintu lagi Pak. Maka coba lihat, kalau kiswanya itu diangkat, digulung ke atas, ada bata yang pasangannya miring. Itu dulunya pintu. Rasulullah menunjuk, hadza babul mustajabah, ini pintu mustajabah. Barang siapa yang berdoa di bawah pintu ini, Allah akan mengabulkan. Jadi berebutlah. Di mana? Ini rukun yamani, geser 1,5 meter, itu babul mustajabah. Tapi ibu-ibu harus tahu, kalau bapak doa di situ jangan amin saja, nanti doanya membahayai Pak. Nah, jadi harus tahu. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu yang amin. Begitu kata suami, Bu nanti doa ya. Benar Pak, benar. Doa, begitu doa ya benar Pak. Awalnya sih, Allahumma gfir dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Di tengah-tengah ibunya nggak ngerti bahasa Arab. Bapaknya berdoa Pak, tapi agak lain larinya. Allahumma rzuqna zaujatan tsaniyatan jamilah. Kata ibu, amin. Ini doa bahaya nih Bu ya. Waj'al jauzati sabirah, amin. Kalau ngerti artinya ini bahaya Pak. Ribut di Ka'bah ini.
Ya, makanya doa di sana sampai-sampai ada satu riwayat mengatakan hatta doa walim menyakiti orang lain Allah akan mengabulkan. Jadi hati-hati di sana doanya. Doakan mudah-mudahan PT Kilang Minyak Internasional RU6 Balongan mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, keselamatan, produksinya diberikan hasil yang maksimal sehingga bisa dirasakan oleh umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak panjang lebar, itu saja saya memberi bekal dan saya ucapkan selamat kepada yang akan menunaikan ibadah haji. Insya Allah kalau nggak ada halangan saya juga ikut nganter ya, insya Allah ikut nganter kepada jamaah. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, tidak seperti tahun 2022 Pak. Saya ingat jamaahnya masuk pesawat, saya masuk ambulan. Masya Allah ngenes pisan dia. Begitu saya mau naik haji khali, ada kata saya, ini bagian apa saya yang melarang saya naik pesawat ini? Khali suaya. Begitu ditensi, udkhul fi is'af, masukkan ke dalam ambulan. Lah, masuk ambulan bisa dibawa Pak ke rumah sakit Malik Abdullah di Jeddah sendirian. Anak saya nyusul nangis. Nanti gimana? Udah, saya ini hamba Allah, datang ke sini diperintah Allah, sakit ini dari Allah, kamu pulang, jangan hiraukan saya, Allah yang akan ngatur. Alhamdulillah Pak, dibaturi dengan perawat dari India. Saya ngomong apa ini dengan orang India, tahatehe ya. Akhirnya malam itu datang, Abu ya inta ma fi alam, alhamdulillah ana ma fi alam bi'aunillah. Lah Abu ya suaya ilafu, sebentar akan dibawa ke atas. Anak pamani, saya bawa. Ternyata masuk di dalam ruangan dinginnya mungkin min 3 atau min 5 Pak, dingin sekali. Dalam hati saya, operasi ini. Ya udahlah pasrah, saya ini dari Allah, diberi penyakit dari Allah, saya sendirian. Tapi saya sebelumnya sudah nulis kertas Pak, barangkali saya meninggal dunia, saya punya hutang sama ini, saya menghutangkan. Udah ada, saya udah ngomong sama suster, kalau saya tidak ada umur ini tolong kasihkan kepada petugas Indonesia, karena waktu itu tensi saya tinggal 60, udah nggak kuat lagi. Akhirnya mulai lampunya dinyalakan, datanglah dokter yang pakai alat, pakai pakaian operasi itu. Wadah, ini mah bypass saya ini. Alhamdulillah Pak, saya terdengar di telinga tuh, la bypass. Akhirnya apa? Suruh tukar cincin. Ya, alhamdulillah. Jadi saya udah tukar cincin 3 kali Pak. Alhamdulillah. Di Cirebon 2, di Arab Saudi 1. Tapi dari Arab Saudi sakitnya bukan main, karena bukan dari sini Pak, dari selangkangan. Waduh sakitnya Masya Allah, sampai saya teriak Allah. Iku ya kurang ajar ya, dokter Arab ngomong itu mes apa mas. Begitu saya ngerti artinya mes, maaf ini sakit katanya. Oh iya, jadi masukkan ring dari selangkangan ini sakitnya bukan main. Allah Akbar. Begitu masuk saya lihat di monitor, alhamdulillah saya panjang umur, urip maning berarti. Alhamdulillah bisa pulang sampai sekarang. Doakan, saya juga mau nganter para jamaah, di antaranya ada jamaah yang dari RU6 berangkat dengan saya. Ya biasa, kalau saya mah orangnya kecil Pak, saya di depan, ibu-ibu di belakang. Tapi kadang-kadang karena jamaahnya banyak, saya bawa jamaah 437 Pak. Satu kapal. Itu jamaah saya semua. Namun kekurangannya tuh kadang-kadang suara tidak nyambung ke belakang. Saya di depan itu mal abror, di belakang ini udah beda Pak, mal abior. Tuh kata saya di depan abror, di belakang abior, karena jauh sekali. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya apa yang dipesankan, jaga kesehatan. Kalau saya sih memberikan tip kepada jamaah, kalau lidah kita ini sering kali menjilati bibir, itu tandanya sudah dehidrasi. Gampang Pak di sana. Maka saya orangnya yang banyak
aktivitasnya di sana, yang namanya air ini selalu ada di kantong. Kemana aja, karena mudah di sana tuh head stroke. Orang sedang berdiri, prak, jatuh. Kenapa? Kurang minum. Jadi janganlah kurang minum di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan, keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan pulang sampai dulu menjadi haji makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya mustajabad du'al mutarrin ya ghiyasal mustaghithin ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Nawwir qulubana ya Allah bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ya nurun nur ya nur fawqan nur ya nurul aflaki wal a'lam. Nawwir ya Allah qulubana bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ya Allah jama'atil hujjaj alladina yajtami'una fi R6 Balongan. Hadza ya Allah alhimhumus sihhah wal quwwah was salama hatta natimmahum ala jamil arkani wa wajibati wa sunanil haji wal umrah wa narja'u ila baitim salimin ghanimin maqbulin mabrurin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ya mu'id a'idhum ya Allah fi baitihim salimin. Ya Allah, orang-orang yang telah Engkau wajibkan untuk menunaikan ibadah haji, kembalikan ke rumahnya lagi ya Allah, dengan diberikan keselamatan, sehat walafiat, menyandang haji yang makbul dan mabrur. Allahumma inna nas'aluka ya Allah man nijtama'a fil masjid sabil muttaqin hadza ya Allah yasir ziyaratal Makkah wal Madinah wa alhimuhum rizqan halalan wasi'an mubarakan bi ghairi ta'abi wala masyaqqah. Ya Allah, orang-orang yang berkumpul pada malam hari ini, mudahkan ya Allah untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah dalam rangka melaksanakan umroh dan haji pada kesempatan yang akan datang. Berilah rizki yang banyak, yang barokah, yang mencarinya tidak susah untuk bekal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya mufarrij farij hammana wa ghummana khususan. R6 Balongan farjan ajilan aluhan aluhan al-ajal al-ajal as-sa'at as-sa'at as-sa'ah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.